yang salah satunya waktu di Liverpool ya. Pernah mengunggah unggahan rasis. Polisi sama Gerrard juga waktu itu pas udah pindah ya. Pas udah pindah sempat berselisih sama istilahnya jeung kapten lah gitunya. Omongin oge gitu. Pada akhirnya dinyatakan positif doping. Oh, ternyata kasus doping juga ya. Tapi dengan kasus yang sama rasisme itu emang pantaskah gitu si Suarez gitu? Sampai sama kasus Patrice Evra tuh yang ada match di mana match terakhir Liverpool kalah tuh sama Patrice Evra di provokasi. Selamat datang lagi di Manu Podcast. Kembali bersama saya Fiero dan bersama teman saya Manggian 1. Manggian 1 dan Manggian 2. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang pemain-pemain di Liverpool yang sangat soleh ya, sangat soleh. Berhubung Ramadan ya. Berhubung lagi Ramadan, konteksnya kita membahas yang soleh-soleh. Jadi di nomor pertama pemain yang soleh ada siapa aja dulu? Coba bacain Rok, bacain. Nah ini salah satu pemain yang soleh di Liverpool adalah Mario Balotelli. Ya, Mario Balotelli pernah terlibat banyak insiden ya. Banyak, paling banyak dia. Yang paling berkesan di Manggian 2 dulu ini. Nggak lagi di Liverpool ya kayaknya. Waktu pas inget nggak waktu lawan Real Madrid atau lawan City? Maksudnya sebelum di Liverpool? Ingat. Jadi waktu itu ketemu Madrid lawan City. Kalau nggak salah ya. Dia bilang gini, saking bengalnya. Kalau misalkan Madrid bisa menang, pacar saya silahkan tidurin sama semua Real Madrid. Astagfirullah. Soleh pisan. Saking solehnya itu Mario Balotelli. Berbagi. Berbagi. Udah jaga sikap. Tapi ada yang salah satunya waktu di Liverpool ya. Pernah mengunggah unggahan rasis. Jadi di media sosial antara perselisihan dengan pelatih. Mario Balotelli sampai dihukum oleh FA karena mengunggah gambar karakter Super Mario yang dianggap rasis dan antisemit. Mengunggah gambar Super Mario. Oke. Dianggap rasis katanya mah. Ya. Ya pada saat itu memang ketika momennya berselisih dengan pelatih Liverpool pada saat itu ya. Betul. Nah, berarti pas zaman itu pelatih siapa ya itu teh? Jurgen Klopp kan? Sebelum Brendan Rodgers ya udah ada ya. Tapi nyambung ke Jurgen Klopp juga ya. Main sebentar kalau nggak salah. Oke, benar. Nah ini Mario Balotelli pada masa ini sampai menyebut bahwa Rodgers itu sebagai bencana dan pelatih terburuk di Liverpool. Pelatih terburuk yang pernah bekerja sama dia sendiri. Berarti emang wani pisannya lantang gitu ngomong. Harap teuing sih. Harap teuing Mario Balotelli. Nah, padahal pemain halus sebenarnya. Secara skill ya. Tapi sebenarnya cari aman dia. Harap teuing karena mau tukang teuing lalu. Benar. Seperti Tajong. Jadi ada banyak sekali cerita kesolehan Balotelli ini, salah satunya juga waktu di Manchester City mah. Pernah adu fisik bersama dengan pelatih Manchester City. Oh iya, pas zaman Roberto Mancini sering bertikai. Sering bahkan ingat nggak waktu pramusim di Amerika? Yang dia back heel. Back heel di depan gawang yang harusnya bisa dimasukin. Terus ada Zeko juga di situ ya kalau nggak salah. Dia malah back heel. Dia tinggal depan gawang. Back heel balik belakang nggak masuk, diganti dia sampai berantem sama Roberto Mancini. Itu momennya waktu pramusim ya. Pramusim di Amerika. Ingat. Berarti itu yang menjadi awal dari lahirlah El Gangsing gitu teh itu ya umurnya. Bukan beda. Bedanya. Nah, selama di Liverpool Balotelli hanya mencetak 4 gol dari 28 pertandingan. Cukup bagus menurutnya. Tetap bagus aja. Cuman di seluruh kompetisi. Tapi ingat aja Balotelli teh transfer berapa sih waktu itu? Bisa dibilang mahal nggak sih waktu itu? Kayaknya enggak deh. Gratis ya kalau nggak salah. Ada tapi kayaknya enggak semahal waktu dia dibawa ke City. Udah mulai turun. Udah mulai turun juga dengan kelakuannya mungkin ya. Pemain liar gitu. Nah, di musim selanjutnya jadi karena kesolehannya Balotelli ini dipinjamkan ke AC Milan. Betul. Dan di AC Milan juga pada akhirnya gagal total. Ya, performanya tidak berkembang. Attitude-nya ya.
secara skill memang bagus, Balotelli bisa the next top striker di dunia gitu, tapi karena attitude-nya tidak bisa dikontrol dan bahkan dia ngeklaim kalau misalkan dia enggak satu zaman dengan Ronaldo dan Messi, dia nomor 1. Wih, ngeri. Klaimnya dia nomor 1. Saking bengalnya ya. Saking bengal. Saking bengalnya ya, bukan saking sombong. Oh. Si bengal. Nah, setelah dipinjamkan ke Milan, lalu Balotelli dilepas secara cuma-cuma, yaitu gratis ke Nice, dan itulah karir semenjak itu ya kayaknya Balotelli udah mulai jarang terlihat di persepak jadi bolaan. Karena udah terkenal dengan attitude-nya yang buruk mungkin, jadi klub-klub juga ya bingung juga nerimanya gitu. Disiplin Ya, nomor bener, satunya. Jadi disiplin. semua pemain bola tuh dituntut disiplin nomor 1 tuh. Mau segimana ya, lu jago gitu, atau kamu nggak disiplin di sepak bola apalagi dunia gitu ya, habis udah. Ya, karena sangat profesional ya, dari betul. jadwal latihan harus tepat waktu. Padahal saya ingat waktu zaman Euro 2012 ya, Balotelli yang membawa Italia ke final. Iya. Selebrasi yang jadi ikonik banget itu. Waktu lawan Jerman itu emang. Lawan Jerman. Itu padahal keren banget. Golnya gol bagus. Ya, namun pada akhirnya di Liverpool tidak bisa menunjukkan kontribusi Ya, yang intinya baik. ternyata pas main di Liverpool juga banyak masalah, intinya begitu. Jadi si Balotelli. Nah, lo bapi omongin. Bahkan Balotelli juga mengeluarkan statement bahwa karirnya di Liverpool itu adalah paling buruk di dalam karirnya selama Balotelli bermain bola, sepak bola itu. Oke. Ya. Nah, jadi ya tanya Balotelli malah karena buruk. Nah, itu yang pertama Balotelli ya. Kita geser ke pemain yang soleh selanjutnya, yaitu El Hadji Diouf. El Hadji Diouf. Aduh. Ingat nggak Mang? Oh, jelas. El Hadji Diouf naik daun pas Piala Dunia Senegal ya. Ya benar. Dia sebelum ke Liverpool tuh di Blackburn Rovers kalau nggak salah ya, di Blackburn Rovers betul ya. Blackburn Rovers sempat berselisih sama Gerrard juga waktu itu pas udah pindah ya. Pas udah pindah sempat berselisih sama istilahnya jeng kapten lah gitunya, omongin gitu. Padahal dia salah satu pas waktu pindah ke Liverpool ya, di transfer pada saat itu salah satu pemain bintang juga. Jago sih emang. Jago. Dengan skillnya sebenarnya bagus. Diprediksi akan menjadi yang mematikan mungkin gitu. Betul, kalau misalkan kita ke zaman sekarang gitu ya, Sadio Mane lah. Iya. Dulu karena winger kan dia. Winger sama, posisinya juga sama. Sadio Mane lah kalau sekarang tuh. Pemain bagus, cuman yang tadi itu mirip Balotelli, disiplinnya, bengalnya. Ya preman lah, sama-sama preman. Apalagi ditambah berselisih dengan sang kapten yang pada saat itu ikon Liverpool lah. Iya, sampai pas udah nggak di Liverpool, sering banget dia sama Gerrard. Sama Gerrard adu mulut pas ketemu lagi gitu ya. Jadi memang jika nu kekih gitu ya, ting yang jadi kapten. Makanya pada akhirnya dia salah satu pemain paling dibenci ya, bisa disebut ya sama Liverpoolnya sendiri. Selain dengan Gerrard juga ternyata berselisih dengan banyak pemain di Liverpool ini gitu. Ternyata jadi bikin suasana ruang ganti tidak nyaman si Bung Haji. Jadi loba kasus lah. Mungkin ada masa di mana si eta minjem duit misalkan iya si eta teh minjem oge gitu ke orang ternyata setelah diselidiki teh banyak itu masalah. Banyak kasus. Iya. Nah, memang puncaknya ketika perselisihannya bersama sang kapten Steven Gerrard yang terjadi di pramusim. Ya, itu puncaknya. Puncaknya di pramusim. Nah, itu yang kedua adalah El Hadji Diouf. Oke. Next kita akan ini salah satu back favorit saya pada masanya ya. Karena cukup soleh gitu. Karena saya jujur tipe-tipe pemain favorit saya itu adalah yang bengal-bengal gitu. Oh, oke. Kita masuk ke Mamadou Sakho. Mamadou Sakho. Pemain asal Prancis. Muslim. Masya Allah, Habibi. Barakallah fik. Nah, kalau kenapa sih Mamadou Sakho kayak Habibi aja kan baru tahu Habib. Oh iya benar-benar, tapi dari ngarananya. Nah, Mamadou Sakho ini kan pada zaman teh balatna sama Skertolnya. Ya, duetnya pada saat itu. Sebenarnya lebih ke kalau back utama sih Danny Agger. Enggak, Danny Agger cuman dia tuh
ya jadi cadangan lah gitu. Iya, Jadi iya. cadangan, jadi Tapi bisa disebut super sub lah. Dia kan pemain sekelas Mamadou Sakho. Enggak, Dia kan dari PSG ya kalau salah. Benar nggak sih? Crystal Palace. Sekarang di Crystal Palace. Sebelum dari Liverpool, di PSG dulu. Ya, PSG dulu. Di Oke. PSG. Padahal ini Mamadou Sakho itu pemain yang cukup bagus sebelum pada akhirnya dinyatakan positif doping. Oh, ternyata Pada kasus 2016. doping juga ya. Padahal cukup bagus lah penampilannya. Buat mengcover Untuk cedera mengcover cedera. gitu kan. Bang, tapi kalau orang nanya, Ari nu disebutna doping teh apa aja sih? Apakah itu obat-obatan? Atau apa gitu? Bisi Misalkan paracetamol orang minum gitu. extra dose jeung Nah, itu eta disebut doping teh sih. Jadi sebenarnya lebih ke jiganya obat kuat lah ya. Suplemen gitu, itu Suplemen. masuknya doping juga. Bisa termasuk, tapi kan artiannya ada beberapa yang diperbolehkan, ada beberapa yang misalkan bahwa ini tuh nggak boleh terlalu ibaratnya over Iya, gitu kan, over. bisa berbahaya ke si pemain Oke, juga gitu oke. kan. Nggak semuanya istilahnya minuman suplemen itu doping. Iya. Jadi ada yang kita juga suka lihat kan, Iya, ada pemain ada minum, yang ada yang berwarna apa, ya kalau terus ada dilihat yang minuman. kayak yang kecil ya kan, Nah. dia diminum gitu kan. Menurut kalau misalkan dari investigasinya atau dari CFA-nya Inggris itu tidak jadi masalah, Iya. sebenarnya nggak jadi masalah. Oh, Cuman gitu. Mamadou Sakho ini yang dilarang ibaratnya. Kalau ini tuh nggak boleh, ini Iya. nggak boleh. Tapi dia tetap Dia mengkonsumsi. tetap mengkonsumsinya. Jadi memang ya sayang lah gitu kan. Iya. Sebenarnya lumayan bagus mainnya, kasar juga ya. Iya. Bisa apa? Nemprang suku jelema gitu Iya. kan. Berarti si Mamadou Sakho teh eta ucingannya masalah doping teh bisa berarti. Karena kan Iya. harusnya dia tahu nih ada investigasi segala macam. Semuanya yang pakai doping termasuk terakhir kasusnya Paul Pogba. Tahu, Paul Pogba salah satu pemain terbaik kalau misalkan nggak terjerat kasus kemarin. Itu kan baru ketahuannya kemarin-kemarin kan. Berarti kan selama ini dia ucingan. Iya, Berarti ucingan kan. Setiap ada tes medis misalkan dia nggak pakai dulu, Iya, tapi iya. pas ada momen-momen tertentu, ada match penting dia pakai. Pinter gitu. Gila, ya. Jadi baru ketahuannya baru kemarin. Padahal katanya udah dari dulu dia pakai si doping ini. Fakta apa lagi Piero? Coba. Nah, jadi si Mamadou Sakho itu terakhir ketika bermasalah dengan Jurgen Klopp di pramusim. Oh iya, pernah. Dia pernah masalah sampai Dibalik vakumin ya. Divakumin sampai ya dikunci biar nggak main ibarat nama saking di keselnya kuncian gitu. nya di WC. Meh teu main gitu nya. Di Kuncian WC anjing si ieu mah omongin wae gitu. Ai Sugante kebul gitu divakumin tadi gimana? Disedot. Ya tadi. Disedot. Kebul sih. Tadi namanya sama Mamadou Sakho. Mamadou Sakho. Oh, Sakho asa ieunya. Palingan dopingnya, palingan Bener, doping. doping. Nah, jadi ada next dan terakhir. Nih, ini pasti favorit Semua orang lah ya. Semua Ini pendukung Pemain yang Liverpool. sangat menggigit di depan gawang, Luis Suarez. Jadi sebanding sama prestasinya untungnya ya, dia untungnya pemain superior. bagus dia. Top Pemain skornya bagus. top skor Iya. Liverpool. Tapi berbanding sama kontroversinya gitu, Iya. sama badnya. Tapi Karena memang harus seperti itu pemain Iya. bagus. Pemain bagus memang ada kontroversinya, tapi Tapi dibarengi dibanding- dengan prestasi. Ah, Gitu. Iya benar. Apalagi pas setelah kejadian habis dihujat sama media Inggris ya, dihujat habis-habisan, tiba-tiba di Piala Dunia ngegugurin Inggris. Menggugur. Oh iya benar. Benar nggak? Benar. Jadi benar. ibaratnya ku aing tadi beli, benar tuh? Nah, Media ku aing dibeli, aing isukan pindah ke Barcelona, ku aing Inggris digugurkeun. Iya. Keren tuh? Iya. Ya. Jadi ibaratnya mana bae ngehujat urang ku urang dibuktikan ku prestasi. Oke. Pemain Nih. kontroversi tapi terbaik gitu. prestasinya dapat, Oh. kontroversinya dapat. Gitu. Betul. Coba apalagi Piero? Nah, ini kita kupas nih satu-satu. Nah. Yang pertama adalah tindakan rasisme kepada Patrice Evra ya. Waktu itu Oh, rame itu fenomenal. di Iya. Piala FA kalau Iya. nggak salah. Sampai Salaman menolak ya. jabatan. Iya. Yang ribut di apa namanya kotak penalti gitu. Itu ramai manjang sampai sekarang. Itu yang pertama. Jadi kasus rasisme terhadap Patrice Evra. Itu Dan mendapatkan denda 40.000 pound mang Iya, eta ngarugikeun. Nah, kalau dirupiahkan teh sekitar 764 Iya. juta. Eta sabaraha sok. Tapi dengan kasus yang sama rasisme itu emang pantaskah gitu si Suarez gitu?
sampai dapat top 4? Jelas, karena kan kondisi di Liga Inggris nggak pada saat itu aja ya, mungkin sampai saat ini masih liga terbaik gitu ya. Hal-hal kecil yang istilahnya bisa kontroversi diangkat di media Inggris tuh bener-bener hebat gitu. Istilahnya kamu ngomong kacaletot gitu ya, diangkat ke media Inggris. Jadi jangankan apa jari tengah kan dia sering ya, jari tengah rasis gitu, udah pasti dihajar sama Inggris, sama FA-nya. Hal gitu yang kan. kecil aja Hal yang bakalan kecil jadi aja besar. bakal jadi besar, apalagi kontroversi Suarez ini kan, ya pas sama Epra rasis, terus Piala Dunia gigit, Ya. Chiellini kan. Ya bahkan yang tadi disebut juga ada yang mengeluarkan jari tengah itu ke Betul. fans Fulham ya. Iya. Fans Fulham. Itu ada ya, Ada. yang momennya. Di tahun 2011 itu. Jadi sebelum sama Patrice Evra, kasusnya yang itu dulu. No. Itu tuh yang sama kasus Patrice Evra tuh yang ada match di mana match terakhir Liverpool kalah tuh sama Patrice Evra di Ya, selebrasi, selebrasi provokasi di depan wajah. Cukup panjangnya eta momen. Tapi orang didinya teh nyari HTT sih karena emang Suarez na gitu. Manehna sih gitu. Jadi Nu wajar ngamimitian gitu ya. gitu. Beneran dong ngamimitian. Oke. Nah setelah mengacungkan jari tengah ke fans, ada lagi selebrasi provokatif. Ya, Nah ingat tuh mana? Ya, loncat ya di depan David Karena Moyes ya. pada saat itu pelatih Everton David Moyes mengatakan Luis Suarez Diving. Pemain pemain yang suka suka diving. diving. Makanya si selebrasinya itu Loncat di Diving. depan ya dapat. Jika mau Duyung gitu. Ciri bel gitu. Oh. Diving eta selebrasi diving. Ya, apa orang ingat. Rame lagi. Nah eta dilakukan saat penyerang tersebut mencetak gol ke gawang Everton. Jadi selebrasi lagi langsung di depan mukana mang eta. Harapan banget. Harapan banget bisa. Dia membuktikan lagi bahwa dengan kontroversinya ya orang tetap bisa gitu. Jadi ente saomong-omong lah Suarez itu memang terbaiknya. Ya, terbaik. Karena kontroversi ya ku aing dibuktikan deui bahwa orang bisa gitu. Bahkan ada fakta juga waktu Moyes setelah melatih MU si Suarez selebrasi deui gitu. Pecat gitu. Oh gitu bener. Eta asli. Iya. Oh ada faktanya. Nah jadi ada juga panjang kasusnya si Luis Suarez ini ketika bersih tegang dengan Branislav Ivanovic. Ivanovic pemain Chelsea. Jadi selain menggigit di depan gawang teh gitu, menggigit yang lain oke gitunya Luis Suarez teh. Tapi saparah ya tanya dia psikopat atau kumaha? Gereget. Chiellini ini termasuk pemain yang bahenol kan. Oh Chiellini teh, eta di Piala Dunia. Lain Chiellini. Branislav Ivanovic. Sok ranya tinggal deui di YouTube. Bahenol matak Suarez teh hayang ngegel. Tapi Chiellini juga korban, Mang. Korban. Chiellini. Sampai ada ya tapak. Kalau Chiellini sampai ka di Twitter hari teh rame. Nah, di dia cenah kitu. Digegel-gegelnya nyanan. Gereget tapi nyanan gitu. Kenapa nggak ke kuping gitu? Eta mah juga salah. Bisa ditunggu lah tuh kan. Juga Mike Tyson. Lemer gitu. Oke, jadi tadi udah 4 ya, udah pemain bad boy gitu. Cukup. Jadi itu adalah beberapa pemain bad boy di Liverpool. Iya, karena kita ini kontennya menjelang mau Lebaran, jadi hal-hal yang seperti itu dihindari lah. Kita harus sekarang mulai memaafkan. Saling memaafkan. Sekian saja konten kita hari ini membahas tentang pemain-pemain Liverpool. Nubara Lager. Soleh tadi. Dan jangan lupa konten ini disponsori oleh FOMO. FOMO hadir untuk melengkapi dan menjadi wadah untuk masyarakat luas agar dapat bereksplorasi dalam berkomunitas sesuai dengan karakter, ketertarikan akan suatu hal dan hobi yang dimiliki. FOMO merupakan aplikasi dengan tema eksplorasi yang ditujukan untuk komunitas. Let's start exploring. Dan ada Degree Sportwear adalah official apparel jersey Big Red Bandung. Jangan lupa untuk cek katalog-katalog terbarunya. We make something different. Dan terakhir, kita disupport oleh Super Soccer. Ini rasanya super. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di
perjumpaan selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya, dan komen sebanyak-banyaknya. Oke. Terima kasih.